ultra low latensinya, ketika nembak biasanya dep 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 dep. Nah, ketika diaktifkan semua fitur ini, kita melakukan tembakan biasanya langsung dep 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 dep. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC-nya full set ya. Ada PC-nya, ada monitornya. Karena ya supaya nggak mubazir ya, PC-nya udah kencang, monitornya juga harus kencang. Nah makanya di sini saya rakit PC-nya full set dengan monitor supaya beneran maksimal semua komponennya ini tuh bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Sebetulnya PC ini tuh udah dirakit duluan, tapi kata yang punyanya kok PC-nya udah bagus, udah mahal, masih tetap kerasa nge-lag, nggak smooth gitu ya. Ketika saya lihat di sini, oh ternyata yang punya PC ini masih menggunakan monitor 60Hz, monitor jadul juga ya, masih menggunakan LCD. Ya jelas aja gitu, kelihatannya tuh nggak maksimal sih PC-nya. Jadi kan mubazir, speknya udah kenceng tinggi tapi masih pakai monitor yang jadul. Jadi ya udah, saya sarankan aja pakai monitor baru juga sekalian biar lebih berasa peningkatannya. PC bagus, monitor bagus, jadi seimbang. PC ini tuh dikhususkan untuk main game Apex Legends. Jadi yang punya PC-nya ini pro player di Apex Legends gitu. Oke, kita langsung saja kenalan dengan spek PC yang ada di samping kiri saya ini. Ini PC-nya menggunakan Ryzen 7 5700X, mobonya B550M, RAM Acer 32GB, DDR4 3600 MHz, storage-nya XPG Gaming S50 Lite 512GB. Ini storage ini penting banget ya untuk mempercepat loading game, booting, terus copy file game. Pokoknya dan lain-lain. Jadi harus diperhatikan juga ya untuk storage, ini penting banget. Lalu untuk GPU-nya, ini faktor krusial juga karena untuk meningkatkan FPS lebih tinggi, tentunya GPU-nya harus kencang juga. Di sini menggunakan RTX 3060 12GB 192 bit GDDR6. Jadi supaya FPS tinggi ya peran GPU di sini sangat krusial sekali, harus dipentingin. Dan yang terakhir yang harus diperhatiin adalah pemilihan monitornya. Karena spek PC ini tuh udah lumayan kencang untuk gaming di resolusi 1080p dan main game FPS juga rata-rata nyentuh 180, 200 FPS gitu. Jadi saya pilihkan aja Acer Nitro PG270 M3 ini. Pasti ada yang nanya, lah Bang, kenapa milih monitor ini? Alasannya nanti di akhir saya akan sedikit jelasin ya. Pertama, monitor ini tuh punya refresh rate 180Hz dengan respon time 0,5 milisecond. Tuh kan, baru disebutin dua fiturnya aja, ini udah berasa pas banget dengan si rakitan PC ini. Oke, kita lanjut ya, spek singkat si Acer Nitro PG270 M3 ini. Ukurannya ini 27 inch dengan resolusi 1080p. Menggunakan layar panel IPS 99% sRGB, punya range warna hingga 16,7 juta warna dengan mengusung zero frame. Bisa dilihat di sini samping kanan kirinya ya, ini tipis-tipis banget tuh ya. Tipis-tipis banget, kecuali di bezel paling bawah. Ini untuk menyimpan logo Acer dan ada jadi nggak polos ya, ada apa ya, motif garis-garisnya ini menegaskan bahwa si monitor ini tuh terlihat lebih gaming. Apalagi di bagian belakangnya ini ada POLED. Ini gaming banget sih, kalian boleh lihat lah di sini. Kelihatan monitor ini gaming banget. Terus ada 4 baut untuk dipasangkan bracket ya dengan ukuran pesa mounting 100x100 mm. Dan ada juga logo Acer di kiri atas ini ya, yang menegaskan branding ya ketika dipakai turnamen yang biasanya ini menghadap ke penonton ya biasa. Terus monitor ini bisa tilt 5 derajat ke bawah dan sampai 20 derajat ke atas gitu ya. Nah, dilengkapi di bagian bawahnya juga ini ada 2x2 watt speaker. Ini bagian bawah, kita akan tes nanti. Lalu untuk bagian kakinya ini berbentuk V ya, poletnya merah hitam, terus ada motif-motif atau ukiran kayak gitu ya. Nah ini kelihatan gaming banget. Di bawahnya ini ada rubber, jadi kalau misalkan digeser-geser gini nggak goyang. Terus untuk, nah ini juga agak sedikit goyang tapi nggak sampai
menjatuhkan si monitornya. Masih aman lah ya. Untuk portnya juga udah lengkap. Ada 2 kali HDMI 2.0, 1 kali DisplayPort 1.2, dan ada audio untuk output. Terus fitur lain, nah untuk pendukung gaming di sini ada juga. Seperti AMD FreeSync untuk meminimalisir tearing saat gerakan cepat dalam sebuah game. Lalu ada fitur PRB, ya, Visual Response Boost. Fitur ini tuh harus diaktifkan karena akan sangat membantu mengurangi blur ya saat pergerakan cepat di dalam frame game. Dan Acer mengklaim ini bisa sampai 0,5 milisecond untuk kecepatan response time-nya. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk gamer-gamer tembak-tembakan gitu ya. Wajib diaktifkan pas main game apalagi di Apex Legends ya. Lalu ada juga fitur ultra low latency. Ini fungsinya untuk lebih cepat mengirimkan sinyal dari perangkat seperti mouse, keyboard menuju ke monitor sehingga bisa lebih akurat ketika melakukan tembak-tembakan. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya di game-game yang udah support, bisa diaktifkan ultra low latency-nya. Nah, fitur ultra low latency, nah di Apex Legends kalian kalau misalkan menggunakan GPU kayak saya ini RTX ya, di menu settingnya ini tuh kan ada yang namanya Nvidia Reflex. Nah, ini kita bisa aktifkan ya, enable atau enable boost. Nah, ketika di enable boost ya, ini sinyal dari mouse dan keyboard itu akan memberikan respon yang lebih cepat. Kalau misalkan kita tanpa mengaktifkan si Nvidia Reflex tersebut, terus diaktifkan monitor ultra low latency-nya, ketika nembak biasanya dep 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 dep. Nah, ketika diaktifkan semua fitur ini, kita melakukan tembakan biasanya langsung dep 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 gitu kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu meningkatkan skill ya. Respon time seperti ini atau refleks seperti ini bakalan sangat berpengaruh sekali. Jadi bisa lebih cepat menembak dibandingkan musuh yang tidak menggunakan ultra low latency yang ada di monitor tersebut. Jadi ya ini bisa menambah skill lah. Ya meskipun setidaknya 1 level aja gitu kan, kita bisa menembak tetap lebih cepat dibandingkan musuh kita. Nah, ini salah satu fitur yang harus ada di monitor gaming dan ada juga di PC gaming seperti ini. Jadi ini si PC-nya udah menggunakan GPU yang pas ya untuk bisa mendukung atau bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di monitor Acer PG270M3 ini. Jadi pas lah gitu, nggak ada yang mubazir. Oh ya, ternyata tidak hanya untuk gaming aja ternyata si Acer PG270M3 ini. Jadi ada fitur lain yang disematkan di sini. Yang pertama ada HDR. Nah, ini bisa dipakai untuk nonton film ya, karena warnanya ketika diaktifkan ini bakalan jauh lebih nyata, lebih real, lebih terang gitu ya. Didesain untuk memanjakan mata ketika diaktifkan atau ketika di-enablekan ya. Nggak usah khawatir juga misalkan kita mau berjam-jam di depan monitor ini ya. Karena Acer di sini sudah menyematkan perlindungan Acer Vision Care 2.0. Jadi mulai dari perlindungan Blue Light Shield Pro udah ada di sini. Fungsinya si Blue Light Shield Pro ini untuk mengurangi cahaya biru yang dipancarkan oleh layar monitor untuk mengurangi ketegangan pada mata saat membaca atau melihat layar monitor. Itu yang pertama. Terus keduanya ada perlindungan flickerless ya. Jadi mengurangi gangguan kedip layar ya, sehingga mata tidak cepat lelah saat menatap si monitor Acer ini. Ya, perlindungannya udah ada juga. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kalian main game 8 jam sehari, 16 jam sehari gitu kan di depan monitor ini, nggak usah khawatir ya. Kesehatan matanya udah perhatikan juga oleh si Acer. Dan satu lagi, nah ini di belakang ini tuh kan ada 4 tombol dan 1 joystick. Ini tuh sangat berguna sekali menurut saya ya. Jadi ini membuat lebih simpel untuk bisa ganti mode-modenya. Tombol kedua dari atas kita tinggal pijit 2 kali. Nah, ini bakalan memunculkan menu yang bisa kita pilih. Misalkan mau pilih HDR, tinggal pilih. Atau mau main game sport, tinggal pilih G3, Racing G2, Action G1, atau standar, atau bahkan ada Eco Mode juga. Nah, kalian bisa lihat ya nanti di layar perbedaan warna-warnanya tuh bakalan lebih berbeda lah ketika dipilih-pilih si modenya atau profil yang udah disematkan di sini. Apalagi si monitor ini tuh bukan hanya dipakai untuk main game aja, tapi bisa juga dipakai untuk editing, karena layarnya di sini sudah menggunakan panel IPS, terus 99% sRGB gitu ya. Jadi dipakai untuk editing ringan ya,
seperti kebutuhan bikin konten YouTube sekilas IT, ini udah lebih dari cukup gitu ya. Nah, oh iya, lupa juga ya, untuk total keseluruhan harganya ini tuh sekitar 13 jutaan. Kalian udah bisa mendapatkan PC yang semi profesional seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk latihan menjadi atlet e-sport, ini bisa. Dipakai untuk latihan editing juga bisa. Dipakai gamer-gamer casual ya, gamer daily yang biasa-biasa gitu aja, ini bisa banget. Harganya si monitor Acer PG270 M3 ini dibanderol 3.250.000-an. Kalian bisa cek harga terupdate-nya, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi ya. Tokopedia, Shopee atau dimanapun lah ya, sekitar 3.200.000-an. Terus alasan yang keduanya, nah ini nih. Ini kalau misalkan kita bandingkan dengan monitor lain, ada Lenovo Y27 juga. Dia juga sama ya, si Lenovo Y27 ini punya IPS ya, panelnya terus 180 Hz juga. Terus respon time-nya 0,5 milisecond, tapi harganya masih jauh ya, 3,6 juta sampai 3,7 jutaan. Terus yang lebih murah lagi ada juga dengan spek hampir mirip, yakni ViewSonic VX2728Y. Sama panelnya IPS 180 Hz 0,5 milisecond gitu ya. Sama-sama harganya 3.170.000-an ya. Beda 70-80 ribuan dengan si Acer ini. Jadi si Acer ini tuh posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi menurut saya yaudah deh, paling pas, paling ideal gitu ya, monitor Acer PG270 M3 ini bisa jadi salah satu solusinya. Ya udah, jadi saya sarankan aja, yaudahlah gas si monitor ini. Oh ya, untuk garansinya Acer di sini tuh kasih garansi selama 3 tahun untuk spare part, untuk servis, untuk panelnya juga dikasih 3 tahun, dan ditambah 1 tahun untuk garansi accidental damage. Jadi maksudnya accidental damage tuh seperti misalkan ya, si monitor ini jatuh tidak sengaja, terus jatuh kena air atau kehujanan di rumah ketika bocor. Nah, itu kan kesalahan-kesalahan sebetulnya penggunanya. Tapi di sini Acer masih kasih bantuan lah selama 1 tahun untuk garansi accidental damage-nya gitu ya. Jadi ini menurut saya paling cocok, paling pas lah gitu ya. 13 juta udah dapat PC yang udah siap mendukung kita menjadi lebih jago lagi untuk main game gitu ya. Gitu aja teman. Oh ya, nah, si PC ini sebetulnya udah saya buatkan videonya. Nanti kalian bisa cek di sini atau linknya saya simpan di deskripsi untuk spek lengkap dan pengujian lengkapnya. Gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.